Siulak, Kabupaten Kerinci ambruk akibat longsor. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi siagakan Sapras antisipasi banjir. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya memperkenalkan batik Jambi ke tingkat global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Kamis 2 Oktober 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya, Hazat Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, satu unit rumah warga di Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci ambruk akibat longsor. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Satu unit rumah warga di Desa Tutung Bungku, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci nyaris roboh akibat bencana longsor. Sebagian bangunan rumah sudah ambruk ke sungai sedalam 5 meter. Rumah semi permanen yang dihuni oleh 2 kepala keluarga dengan 7 orang jiwa ini, kondisinya sudah tidak bisa ditempati karena separuh lantainya ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Pemerintah desa bersama pemerintah Kabupaten Kerinci kini tengah melakukan penanganan darurat untuk mencegah kerusakan lebih parah, sekaligus mengimbau warga di daerah bantaran sungai agar tetap waspada, terlebih selama masa peralihan musim. Pada pagi tadi, sekitar jam 9.30 itu terjadi musibah longsor yang berlokasi RT 2 Desa Tutung Bungku, yang mana mengakibatkan rumah warga itu tidak bisa dihuni lagi, dikarenakan rumah tersebut fondasinya itu sudah roboh dan serta separuhnya itu sudah longsor yang kalau tidak ditanggulangi secara cepat kemungkinan ini bisa merobohkan secara keseluruhan. Warga berharap pihak terkait untuk dapat membangun tembok penahan di bantaran sungai lokasi kejadian, yakni sepanjang 60 meter, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sepanjang periode awal September hingga awal Oktober 2025, 9 titik panas terdeteksi di sejumlah titik rawan karhutla. BPBD Sarolangun memastikan status siaga karhutla akan terus bertahan hingga akhir November 2025. Meski wilayah Kabupaten Sarolangun sedang berada di musim penghujan, namun titik panas di sejumlah wilayah rawan karhutla masih terdeteksi. Di awal bulan September hingga awal Oktober, 9 titik panas terdeteksi, hampir dipastikan berpotensi menyebabkan karhutla. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sarolangun Ahmad Mulyan mengatakan, dari awal Januari hingga akhir September 2025, tercatat sebanyak 120 titik panas terjadi di Kabupaten Sarolangun. Sebaran titik panas terbanyak berada di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Pauh, Sarolangun, Batin 8, dan Kecamatan Mandiangin. Ahmad Mulyan memastikan semua titik panas yang terdeteksi sepanjang bulan September selalu dipantau Satgas Karhutla, kemudian dilakukan ground check setelah mendapat laporan. Titik panas muncul akibat beberapa hari di bulan September tidak diguyur hujan dan mayoritas titik panas terjadi di lapangan akibat pembukaan lahan oleh masyarakat. Sampai tanggal 30 November tahun 2025, terus dan juga mengingat cuaca ekstrim di Kabupaten Sarolangun yang tidak menentu, kadang hujan, kadang kering. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sarolangun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, serta mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi garda terdepan dalam pencegahan karhutla. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Menghadapi potensi bencana di tengah musim hujan, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk penanggulangan banjir. Peralatan yang disiagakan antara lain perahu, dapur umum hingga tenda pengungsian. Berbagai sapras telah disiagakan pemerintah daerah untuk menghadapi banjir, baik banjir dadakan maupun luapan Sungai Batanghari. Di antaranya 2 unit perahu lengkap dengan mesin pendorong, jaket pelampung, kendaraan operasional petugas, 1 unit kendaraan dapur umum, dan sejumlah tenda pengungsian. Seluruh sapras tersebut disiagakan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi. Pelaksana Bidang Kedaruratan dan Logistik Anari Hasiholan Sitorus mengatakan, meski belum ada laporan terjadinya banjir selama musim hujan, namun personil BPBD tetap siaga di posko utama di Kecamatan Sekernan. Masyarakat juga diminta waspada dan mengantisipasi potensi bencana agar dapat meminimalisir korban jiwa maupun kerugian material. Kami sistemakan setiap harinya secara bergantian, sekitar 15 orang kami siapkan personil secara bergantian dengan total keseluruhan hampir 86 personil ada di BPBD, namun setiap harinya bergantian. Seluruh sapras yang disiagakan siap digerakkan untuk penanggulangan bencana, terutama di wilayah rawan banjir seperti Kecamatan Kumpeh Ulu, Kumpeh Ilir, Taman Rajo, dan Marosebo. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Provinsi Jambi saat ini mulai memasuki masa peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Petugas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Jambi memprediksi saat ini Provinsi Jambi telah memasuki peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Akibat hal tersebut, sejumlah kabupaten kota diprediksi akan dilanda hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang. Kepala BMKG Jambi, Ibnu Sulistyo mengatakan, peralihan musim kemarau ke musim penghujan ini akan terjadi hingga akhir September dan akan memasuki puncak musim penghujan pada bulan November, Desember hingga Januari 2026 mendatang. Sementara itu, dalam 1 pekan ke depan, petugas BMKG memprediksi sejumlah kabupaten kota masih akan dilanda hujan. Untuk puncak musim hujan, kami prediksi untuk wilayah Provinsi Jambi yaitu pada bulan November, Desember 2025. Dan nanti ada prediksi juga potensi puncak musim hujan agak mundur juga sampai Januari 2026 di wilayah Kabupaten Sarulungun. Jadi Sarulungun ini ada potensi curah hujan tinggi pada bulan November, Desember 2025 sampai Januari 2026, Mas. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bencana alam selama peralihan musim ini, termasuk tidak memperluas lahan dengan cara membakar. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, cuaca tak menentu menjadi kendala bagi petani cabai di kota Jambi. Tanaman cabai yang baru ditanam lebih rentan mati, baik karena terik matahari maupun hujan lebat. Inilah kondisi lahan pertanian di Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Petani mengeluh musim tanam cabai terganggu akibat cuaca yang tidak menentu atau cuaca ekstrim. Salah seorang petani cabai, Ferry, mengatakan dari luas 3 hektar lahan yang ditanami cabai, sekitar 10% diantaranya sudah mati. Cabai yang baru ditanam sangat rentan mati karena suhu panas maupun hujan deras. Dalam beberapa hari terakhir, hujan lebat disertai angin kencang juga membuat batang cabai patah dan gagal tumbuh. Petani khawatir jika kondisi ini berlanjut, produksi cabai akan menurun drastis. Kendala saat ini kendala cuaca yang panasnya cukup ekstrim, Bang. Jadi beberapa bibit kami puluhan, mungkin maksimal 200 itu ada mati satu lahan per orang. 200 batang, itu sekitar lebih kurang 10%. 10% aja? Ya. Untuk menyelamatkan tanaman, petani harus memberikan perawatan ekstra mulai dari penyemprotan, pemupukan, hingga mengatasi serangan hama yang mudah muncul saat musim hujan. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, mengenalkan batik sejak dini dapat menanamkan cinta warisan budaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini.
Tanggal 2 Oktober selalu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus mengenalkan warisan budaya batik hingga ke kancah internasional. Batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda ini memiliki makna mendalam bagi identitas bangsa. Di Jambi sendiri, batik memiliki ciri khas pada motifnya yang terinspirasi dari alam dan filosofi kehidupan masyarakat Melayu Jambi. Berkenaan dengan Hari Batik Nasional, pemerintah Kota Jambi terus melakukan berbagai upaya dalam memperkenalkan batik Jambi ke tingkat global. Di antaranya menggunakan batik Jambi, serta membawa batik ke setiap kunjungan antar negara. Pemasaran batik Jambi juga melibatkan para pelaku UMKM ataupun pembatik, sehingga produksi batik Jambi tidak pernah tergerus perkembangan zaman. Masuk ke dalam Dekranasda, pengurus Dekranasda ya, kota, jadi kita juga dorong untuk peningkatan batik-batik. Nah di Kota Jambi sendiri kan kita sudah bertahun-tahun ini untuk setiap hari Kamis memakai baju batik ya, batik Jambi. Jadi kita mendorong produksi para UMKM pembatik lah ya untuk memproduksi batik-batiknya dan kita memakainya sebagai pemerintah kota. Itu sudah dorong secara nyata, itu secara kebijakan kota. Promosi batik Jambi tidak hanya untuk pelestarian budaya, namun juga untuk mendorong perekonomian masyarakat, khususnya UMKM dan pengrajin batik. Melalui langkah ini diharapkan batik Jambi semakin dikenal. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Dalam suasana ceria, puluhan anak taman kanak-kanak dan taman bermain antusias mengikuti pengenalan dan pembelajaran membatik. Kegiatan ini menjadi pengalaman berharga untuk menanamkan rasa bangga dan cinta terhadap warisan budaya Indonesia sejak usia dini. Suasana ceria tampak menghiasi ruangan ketika puluhan anak-anak dengan tangan mungilnya menggoreskan canting di atas kain bercorak. Anak-anak ini tengah mengikuti pengenalan dan pembelajaran membatik dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional. Anak-anak dari Taman Kanak-Kanak dan Taman Bermain Al-Fatih Kids mulai usia 2 hingga 5 tahun terlihat sangat antusias dan bersemangat. Aktivitas menggambar dan mewarnai yang sudah sering mereka lakukan kini diaplikasikan langsung pada kain batik sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Meski hasilnya belum sempurna, kegiatan ini menjadi pengalaman berharga untuk menanamkan rasa bangga sekaligus cinta terhadap batik sejak usia dini. Dengan metode pembelajaran interaktif, anak-anak diajak memahami bahwa setiap garis dan warna pada batik memiliki makna tersendiri. Batik pun dikenalkan bukan hanya sebagai kain biasa, melainkan sebagai identitas dan budaya bangsa. Tujuannya mungkin untuk edukasi anak-anak ya. Jadi anak-anak kita di hari yang spesial ini, Hari Batik Nasional, kita mengenalkan anak-anak sejak dini tentang batik itu sendiri. Jadi bagaimana mereka mengenal bahwasanya batik itu juga warisan dari budaya kita gitu. Anak-anak sangat antusias Mbak. Jadi kegiatan ini memang kita desain untuk belajar secara langsung. Melalui pengenalan dan pembelajaran sejak dini, batik tidak hanya dilestarikan sebagai warisan budaya, tetapi juga ditanamkan sebagai bagian dari karakter dan kebanggaan anak-anak Indonesia agar lebih mencintai produk dalam negeri. Cynthia Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Jauh dari kesan kuno, perkembangan fashion batik semakin menarik pangsa pasar generasi muda. Dengan menawarkan desain yang unik dan kekinian, batik tidak hanya menjadi pakaian formal, namun bisa menjadi opsi untuk tetap tampil modis dengan aksen kebudayaan lokal. Pakaian batik yang dulunya identik dengan busana formal dan image jadul, terus menunjukkan transformasinya menjadi fashion kekinian. Inovasi desain yang semakin beragam, dibarengi dengan perpaduan warna dan motif yang sedap dipandang mata, menjadi daya tarik bagi masyarakat terkhususnya generasi muda. Pelaku pengrajin batik terus meningkatkan kreativitasnya dengan tetap menyesuaikan tren fashion yang sedang berkembang, namun tidak menghilangkan unsur tradisional dan ciri khas dari kain batik yang digunakan. Salah seorang pengusaha brand batik lokal, Rifdatul, menjelaskan dirinya terus berusaha untuk meningkatkan minat generasi muda untuk menggunakan batik melalui ajang fashion show baik tingkat nasional hingga internasional. Tidak hanya itu,
Rifdatul juga secara khusus membuat motif batik bernama Zambre yang dikhususkan untuk anak muda. Kita udah bikin inovasi juga, yang mana mungkin kalau anak muda kalau pakai full batik gengsi ya, kelihatan kuno, kelihatan orang tua. Nah sekarang itu aku bikin inovasi sama mama, bikin jaket denim seperti yang aku pakai, itu menggunakan pecah-pecah kain, sentuhan batiknya sedikit, tapi maknanya dapat gitu. Nah itu alhamdulillah laku keras. Karena anak muda mau nerimanya, karena mereka bilang, wah ini aku banget gitu loh, bukan yang kayak batik full ketiplek gitu. Bukan hanya untuk kebutuhan acara formal saja, batik juga bisa dipakai untuk kegiatan non-formal seperti pakaian sehari-hari yang tentunya tidak kalah modis. Mulai dari baju, topi, hingga gelang yang bisa melengkapi outfit menjadi lebih menarik. Batik sekarang perkembangannya udah sangat bagus ya, karena sekarang batik itu banyak desainnya, bukan cuman kemeja aja atau rok aja atau dress aja, tapi udah bisa dimodifikasi seperti yang saya pakai, bisa jadi vest atau bisa jadi tas, bisa jadi rok tapi dengan motif yang desain yang kekinian. Dengan perkembangan batik yang semakin modern, diharapkan ke depan batik tidak hanya bisa ditemui di butik atau toko khusus menjual batik saja, namun juga bisa ditemui di toko pakaian konvensional agar bisa dijangkau lebih luas oleh masyarakat. Furi Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, batik bukan sekedar kain berhias corak, setiap motifnya menyimpan makna filosofis dan identitas. Di Saralangun, seorang pengrajin terus melahirkan batik tulis unik dengan ciri khas lokal. Setiap motif batik memiliki makna filosofis tersendiri yang mencerminkan identitas daerah, budaya, serta nilai-nilai luhur. Motif dan corak batik seringkali menggambarkan status sosial, identitas keluarga, dan asal geografis. Salah satunya batik khas Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi, milik Batik Darna, yang menggunakan pola jembatan betrik sebagai salah satu ciri khasnya. Selain itu, ciri khas dari Batik Darna yakni menggunakan batik tulis yang unik yang dibuat melalui proses membatik secara manual. Melalui keterampilan tangan pemilik Batik Darna, yakni Rikzan, berbagai pola dari berbagai inspirasi dituangkannya di atas kain putih menggunakan kuas dan canting. Bagi Rikzan, batik tulis merupakan karya seni yang bernilai tinggi. Ia berharap melalui pola yang dibuatnya, konsumen dapat merasakan nilai seni dan budaya melalui karya yang ia ciptakan. Motif-motif batik yang sekarang ada itu mengatasnamakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Saralangun. Pertama seperti kebudayaan ikan seluang mudik. Pada setiap tahun orang itu mengambil ikan mudik. Saya menciptakan batik itu, batik seluang mudik. Kemudian ada yang sekarang itu kalung sebalik sumpah. Saya ciptakan bagaimana caranya kebudayaan yang ada di Saralangun itu menjadi sebuah motif batik. Selain itu, batik tulis miliknya juga kerap dikombinasikan dengan batik cap dengan bentuk khas ikon Kabupaten Saralangun lainnya, seperti corak ikan seluang mudik yang berjumlah banyak dengan pola menghadap arah yang sama, disertai motif bebatuan dan gelombang air sungai. Motif batik ikan seluang mudik bermakna kebersamaan yang terjalin sebagai identitas masyarakat Kabupaten Saralangun. Dibanderol dengan harga 1 juta hingga 2 juta rupiah per meternya, Batik Darna dapat memproduksi lebih dari 400 kain batik setiap bulannya. Melalui keunikan batik tulis yang dikombinasikan dengan batik cap ini, telah dapat meningkatkan minat masyarakat menggunakan batik, baik untuk acara formal maupun non-formal. Provinsi Jambi memiliki lebih dari 40 motif batik yang menjadi warisan budaya bagi bangsa Indonesia. Batik Jambi tidak hanya dipandang sebagai fashion, namun menyimpan filosofi kehidupan yang terlukis dalam setiap goresan dan warna. Batik bukan hanya sekedar kain. Batik adalah warisan turun-temurun yang syarat makna. Setiap goresan memiliki arti, setiap motif menyimpan filosofi kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Jambi, batik tidak hanya hadir sebagai fashion,
Batik juga disebut pusako betuah, sebuah lambang jati diri masyarakat Melayu Jambi. Dari motif hingga warna, semuanya menyimpan cerita, doa, dan harapan yang melekat kuat pada kebudayaan. Sejarah batik Jambi telah mengakar sejak abad ke-19, berawal dari pengaruh perdagangan Nusantara hingga dunia. Batik Jambi berkembang dengan ciri khasnya sendiri. Berbeda dengan batik Jawa yang cenderung geometris, batik Jambi lebih menonjolkan flora dan fauna. Hal ini mencerminkan kedekatan masyarakat dengan alam dan spiritualitas. Ada lebih dari 40 motif asli batik Jambi. Tidak ada pencipta tunggal, semua orang memiliki hak untuk mengkreasikan batik. Sebab setiap motif lahir dari budaya kolektif masyarakat. Motif incung terinspirasi dari aksara kuno Kerinci. Tampuk manggis melambangkan keadilan dan kejujuran, karena buah manggis memiliki jumlah daging buah yang sesuai dengan jumlah kelopak yang ditampilkan pada tampuknya. Ini melambangkan kejujuran. Apa yang terlihat di luar sama dengan apa yang ada di dalam. Kapal sangat menjadi simbol perjalanan hidup. Durian pecah menggambarkan kewibawaan. Merak ngeram melambangkan kesuburan. Angso Duo sebagai ikon kesetiaan. Dan motif Batanghari terinspirasi dari sungai besar yang menjadi urat nadi kehidupan. Ada sekitar 15 motif batik Jambi yang telah disahkan secara nasional makna dan filosofinya. Ingin sedikit berbagi mengenai sejarah batik Jambi. Nah, menurut buku yang kita baca bahwa batik Jambi ini sudah ada dari abad ke-7 ya. Namun karena peperangan, karena keadaan daripada negara kita, maka dia terhenti. Kemudian juga pada tahun Gosling, pada tahun 1928 juga menemukan bahwa ini adalah sejarah batik Jambi. Nah, perjalanan itu akhirnya dari semua kegiatan itu ada seorang keturunan Raja Jambi namanya Ibu Ratu Mas Siginje ya. Nah, itu mempunyai banyak koleksi batik pada tahun 70-an. Selain itu, ragam motif bunga seperti bunga Tanjung, bunga melati, dan bunga teratai mencerminkan keindahan sekaligus filosofi alam sekitar. Ada pula kepak lepas yang melambangkan kebebasan dan harapan. Semua motif itu menjadi identitas yang membedakan batik Jambi dari batik daerah lain di Nusantara. Batik Jambi juga memiliki keunikan dalam teknik pembuatannya. Salah satunya adalah teknik bolak-balik yang memungkinkan kain digunakan dari dua sisi berbeda. Inovasi ini menunjukkan betapa kreatifnya masyarakat Jambi dalam memadukan fungsi dengan estetika. Kini batik Jambi terus bergerak ke arah modern, tidak hanya digunakan dalam acara adat, tetapi juga merambah dunia fashion masa kini. Dari baju, selendang hingga aksesoris, batik Jambi hadir dengan wajah baru tanpa meninggalkan makna aslinya. Batik Jambi adalah simbol kreativitas yang mengantarkan keindahan, bukan sekedar busana, namun menjadi identitas warisan budaya yang tidak lekang oleh waktu, yang harus kita jaga bersama. Karena batik adalah identitas, warisan, dan kebanggaan Indonesia. Selamat Hari Batik Nasional, mari cintai dan lestarikan batik Jambi. Alza, Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Panitia Kerja Migas Komisi 12 DPR RI kunker spesifik ke Jambi. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi dalam segmen Advertorial. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara, dalam segmen Advertorial. Ya, saudara, guna memaksimalkan pengelolaan sektor migas di daerah, Panja Migas Komisi 12 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jambi. Panitia Kerja Panja Minyak dan Gas Bumi Komisi 12 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jambi dalam upaya memaksimalkan pengelolaan sektor migas di daerah. Kunker spesifik ini dipimpin oleh Ketua Rombongan Panja Migas Komisi 12 Putri Zulkifli Hasan yang melakukan pembahasan bersama pemerintah provinsi, Kementerian SDM, SKK Migas, serta Jetstone Energi Lemang.
Putri mengatakan sebagai salah satu daerah penghasil migas di Indonesia, Provinsi Jambi memegang peranan strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional. Kunjungan ini menjadi bagian penting untuk memastikan pengelolaan sektor migas di daerah dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Putri menekankan Panja Migas Komisi 12 DPR RI mendorong kontraktor kontrak kerjasama atau K3S untuk memberikan perhatian serius pada lingkungan sekitar melalui program tanggung jawab sosial atau CSR dan ikut memberdayakan masyarakat. Khususnya bagaimana K3S ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Jambi ini juga bisa memiliki program CSR yang baik. Pemberdayaan masyarakatnya harus jelas, berkesinambungan, jangan sampai yang di dalam komplek usaha tersebut pakaiannya bagus gitu ya, tadi istilahnya gajinya bagus dan lain sebagainya, tapi masyarakat yang di sekitarnya tidak terdampak. Makanya tadi kami mendorong harus ada program beasiswa, perbaikan fasilitas umum, lalu juga pemberdayaan UMKM-nya gitu. Pokoknya masyarakat yang di sekitar di Provinsi Jambi, tadi khususnya di Tanjung Jabung Barat, harus bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Keberadaan K3S di daerah juga harus dapat menjalankan kepedulian terhadap isu lingkungan, serta mampu menekan emisi karbon melalui penggunaan teknologi. Gubernur Jambi Al-Haris berharap Komisi 12 dapat mendorong percepatan penyaluran participating interest 10% migas untuk Provinsi Jambi. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, penerima manfaat MBG di Kabupaten Muara Jambi bertambah menjadi 7.051 orang. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Program cek kesehatan gratis atau CKG terus direalisasikan di 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Ditargetkan lebih dari 100.000 warga dapat menikmati program ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Ahmad Solihin. Ahmad, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih saudara. Program cek kesehatan gratis atau CKG terus dilaksanakan di seluruh puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh, di mana berdasarkan data yang kami dapatkan dari Dinas Kesehatan setempat bahwa hingga September 2025 telah terdata sebanyak 10.796 orang warga yang telah mendaftar untuk mendapatkan fasilitas kesehatan gratis ini. Dari jumlah tersebut, saudara, sebanyak 9.516 orang warga telah melakukan pemeriksaan kesehatan di 11 puskesmas yang ada di Kota Sungai Penuh. Jumlah ini diprediksi masih akan terus meningkat melihat adanya antusias yang cukup tinggi dari warga untuk dapat mendeteksi kesehatannya sejak dini. Dan saudara, salah satu puskesmas yang kami pantau untuk merealisasikan program cek kesehatan gratis yang merupakan program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Astacita ini adalah Puskesmas Kumun. Di puskesmas ini berdasarkan data hingga akhir September 2025 terdata sebanyak 1.292 orang baik masyarakat umum dan juga pelajar yang telah menikmati cek kesehatan gratis dari puskesmas. Pihak puskesmas memang sudah bergerak untuk melayani masyarakat sejak bulan Februari lalu, baik warga yang datang langsung ke puskesmas ataupun dengan sistem jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari hasil pemeriksaan kesehatan di Puskesmas Kumun, tidak ditemukan adanya warga yang mengalami ataupun mengidap penyakit yang fatal. Hal tersebut menunjukkan bahwa
kesadaran dari masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat mengalami peningkatan. Diperkirakan saudara untuk jumlah kunjungan dari masyarakat yang nanti akan melaksanakan cek kesehatan gratis di puskesmas ini akan kembali mengalami peningkatan melihat antusias yang cukup tinggi dari masyarakat yang sadar akan kesehatannya. Dan ditargetkan juga saudara bahwa untuk program cek kesehatan gratis yang ada di Kota Sungai Penuh ini akan menyasar kepada 100.000 lebih warga yang ada di Kota Sungai Penuh, sehingga masyarakat diharapkan dapat bersama-sama untuk datang ke puskesmas memeriksakan kesehatannya secara gratis dan menikmati fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Sementara demikian dapat kami laporkan, kita kembali ke studio. Terima kasih Ahmad atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ke informasi selanjutnya, saudara penerima manfaat program makan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi bertambah menjadi 7.051 siswa. Hal ini diharapkan mampu memenuhi gizi dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Jumlah penerima manfaat program prioritas Presiden Prabowo Subianto yaitu makan bergizi gratis di Kabupaten Muaro Jambi terus bertambah. Dari semula 3.784 siswa di 27 sekolah wilayah Kecamatan Jambi Luar Kota, kini bertambah 3.267 siswa yang tersebar di 8 sekolah dalam Kecamatan Kupeh Ulu. Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono mengatakan, total penerima manfaat MBG saat ini telah mencapai 7.051 siswa, mulai dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Program makan bergizi gratis dinilai memberikan dampak positif baik bagi pemenuhan gizi anak maupun pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya masyarakat di sekitar dapur MBG. Ya alhamdulillah sampai hari ini ya, ada persoalan kecil-kecil menurut saya itu hal yang tidak kita nafikan memang ada, tapi itu kita akan terus kontrol itu ya untuk evaluasi perbaikan-perbaikan sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pemerintah daerah terus memperketat pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi agar dapur MBG semakin efektif dan berkelanjutan dalam menyajikan menu makanan bergizi. Program MBG diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi emas Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2045. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, Saudara Dinsos Kabupaten Tanjung Jabung Timur gencar mendeteksi data penerima bansos yang terindikasi judol dan pinjol. Warga yang akan melakukan sanggahan harus melengkapi sejumlah persyaratan dengan dibantu pendamping PKH. Menyikapi kebijakan Kementerian Sosial RI terkait penghapusan penerima bantuan sosial yang terindikasi terlibat praktik judi online, Dinas Sosial mengakui terdapat sejumlah penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH maupun bantuan sembako yang dicoret Kemensos RI. Total ada 200 lebih keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan sosial di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdampak kebijakan ini dan dinyatakan sudah tidak berhak menerima bantuan. Kabid Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irpaidi mengatakan penghentian bantuan tersebut dilakukan berdasarkan hasil verifikasi Kemensos bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang mendeteksi adanya aktivitas judi online di rekening para penerima bantuan sosial. Bantuan tersebut terhenti di triwulan ketiga, dimulai dari bulan Juli hingga September. Pihaknya memahami kekhawatiran masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa tidak pernah terlibat dalam judi online, namun terdampak kebijakan ini. Masyarakat yang merasa namanya dicoret dapat melapor melalui kelurahan, pendamping PKH, atau langsung datang ke Dinas Sosial Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan melengkapi berbagai syarat. Di awal bulan Oktober, sebanyak 30 penerima manfaat diketahui tengah melakukan sanggahan data. Nah itulah yang selalu dilakukan oleh teman-teman pendamping PKH di lapangan. Karena memang sampai saat ini banyak juga yang melakukan usulan sanggah terkait apa dengan adanya penindaklanjutan di aplikasi kami terhadap KPM yang tidak menggunakan bansos tersebut sesuai dengan kedudukannya.
Dinas Sosial berharap agar seluruh masyarakat penerima bansos dapat menggunakan bantuan sesuai peruntukannya, seperti bantuan sembako untuk membeli bahan pangan. Sedangkan bantuan PKH digunakan untuk kebutuhan utama seperti pendidikan dan kesehatan anak, serta kebutuhan pokok keluarga. Liva Patria, TVRI Jambi, melaporkan. Informasi lain, saudara, seorang ibu rumah tangga di Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Diduga menjadi korban perampokan dan pembunuhan dengan sejumlah luka akibat senjata tajam. Diduga korban pembunuhan seorang ibu rumah tangga di RT 22 Kelurahan Talang Bakung, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi ditemukan meninggal dunia Kamis pagi. Korban yang tinggal seorang diri ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan luka senjata tajam di tubuhnya. Diduga korban pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga. Saat tiba di rumah, ART mendapati korban tergeletak tak berdaya dan langsung meminta pertolongan warga sekitar. Hingga akhirnya korban dilarikan ke rumah sakit. Meski sudah diberikan perawatan intensif, namun nyawanya tidak dapat tertolong. Salah seorang warga, Doni, mengatakan, setelah mendapat informasi, warga langsung mendatangi rumah dan melihat korban sudah penuh luka sayatan benda tajam. Kondisi dalam rumah juga berantakan, kemungkinan pelaku mencari barang berharga. Dia tadi cuma teriak aja. Kebetulan kami tadi di depan kan, jadi kami ke sini. Tengok itu sudah ada tadi siapa ya tadi ya, pokoknya bapak itu kayaknya dia sudah paham lah, dia sudah langsung lapor polisi. Rapi, rumahnya rapi, tapi yang berantakan cuma di dalam kamar. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Manurung mengatakan, pihaknya telah melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah korban. Satu unit mobil Pajero diduga dibawa kabur pelaku. Ya, sementara kita perkirakan ini 365, tapi masih kita selidiki. Mohon doa restunya ya, kita masih kejar pelakunya. Luka-luka pada tubuh korban apa aja? Belum, kita masih nunggu hasil visum otopsinya. Itu barang yang hilang bang apa aja? Satu unit mobil. Hingga kini polisi masih terus mendalami kasus ini dengan memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan barang bukti. Sementara motif pelaku belum dapat dipastikan. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Pada bulan September 2025, Provinsi Jambi mengalami inflasi sebesar 0,81% secara bulanan. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama. Berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, inflasi di Provinsi Jambi secara year on year mencapai 3,77%. Sementara sejak awal tahun tercatat 3,05%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok penyumbang inflasi terbesar pada September 2025 dengan andil 0,53%. Sementara komoditas penyumbang inflasi terbesar di bulan September diantaranya cabai merah, daging ayam ras, cabai hijau, emas perhiasan, dan mobil. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, Agus Sudibyo mengatakan, untuk inflasi tahunan, tekanan terbesar juga datang dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 2,67%. Komoditas utama yang menjadi pendorongnya yaitu cabai merah, daging ayam ras, bawang merah, beras, minyak goreng, hingga petai dan tomat. Dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi sebesar 1,66 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,53. Nah, kalau kita lihat komoditasnya yang dimaksud dengan kelompok makanan dan minuman dan tembakau, diantaranya cabai merah itu memberikan andil inflasi tertinggi 0,54, terus daging ayam ras, terus cabai hijau, terus wortel dan udang basah. Itu adalah komoditas-komoditas yang tergabung dalam kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil 0,48%. Dan emas perhiasan menjadi penyumbang utama. Sementara kelompok penyedia makanan dan minuman atau restoran menyumbang 0,28%. Secara umum inflasi di Provinsi Jambi utamanya disebabkan oleh pergerakan harga pangan, sehingga menjadi tantangan dalam upaya menjaga kekuatan daya beli masyarakat. Alza Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus rabies di Kota Sungai Penuh, tim TRC Rabies Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan sterilisasi anjing jantan agar tidak dapat membuahi anjing betina.
Dalam upaya pencegahan penyebaran virus rabies melalui gigitan anjing liar, tim TRC Rabies Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh melakukan sterilisasi anjing jantan. Langkah ini merupakan tambahan dari program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Kepala Bidang Keswan dan Kesmafet Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Sungai Penuh, Aries Armen mengatakan, upaya sterilisasi dilakukan karena jumlah dosis vaksin yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya populasi anjing liar di wilayah tersebut. Pelaksanaan sterilisasi dilakukan agar anjing jantan tidak lagi dapat membuahi anjing betina, sehingga populasi anjing liar di Kota Sungai Penuh dapat terkontrol dan berangsur berkurang. Kita akan mencari formula yang lebih tepat untuk mengendalikan anjing liar selain daripada eliminasi. Nah, eliminasi ini kan kita menyangkut kesejahteraan hewan, tidak boleh menyakiti hewan gitu. Tapi apakah kami akan mencari inovasi baru, akan kita coba untuk berkoordinasi dengan daerah lain, misalnya dengan jalan sterilisasi anjing jantan ya. Untuk mendukung program ini, sebanyak 10 personel TRC Rabies telah dikerahkan untuk melakukan penangkapan dan sterilisasi anjing liar. Upaya ini diharapkan dapat melindungi masyarakat Kota Sungai Penuh dari risiko penyebaran penyakit rabies. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya harga emas membuat daya minat pembeli emas menurun drastis. Hal ini pun dirasakan pedagang toko emas di Kabupaten Batanghari. Konsumen lebih dominan menjual dibandingkan membeli emas. Harga emas di pasaran kini terus mengalami lonjakan signifikan. Saat ini harga emas di kisaran 12 hingga 14 juta rupiah per suku, setara 6,7 gram. Dengan harga yang tinggi tersebut membuat daya minat pembeli emas pun menurun hingga 80%. Salah seorang pedagang toko emas di Pasar Muara Tembesi Kabupaten Batanghari Ali Sofyan mengatakan, saat ini tingkat konsumen yang datang ke toko emas lebih dominan untuk menjual emas dibandingkan membeli. Kondisi ini pun kian memicu semakin melemahnya pendapatan pedagang toko emas dalam setiap harinya. Sekarang bang agak macet. Kalau seluruh ekonomi itu, khususnya di Batanghari inilah, lantaran emas naik. Emas kan 2 kali lipat naik, ini dari 10.200 sekarang lah sampai 12.200. Jadi memang lantaran emas mahal, ekonomi masyarakat macet. Yo kami di pasar ini macet lah. Ali juga mengatakan selain harga emas yang mahal, dampak lainnya yang menyebabkan penurunnya jumlah pembeli dikarenakan faktor ekonomi masyarakat yang kini belum stabil. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang lebih membatasi pengeluaran untuk membeli perhiasan emas guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Demikian Saudara Jambi hari ini, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Septinita. Dan saya Hazard Akbar bersama kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.